never share your toys or communicate. I guess I'm just a plaything to you. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya nggak tahu ya mau nge-review apa. Ya intinya pengen apa ya, kayak nge-review semua deh malahan. Pemakaian fiction, pemakaian modif-modifan part-partannya. Dan setelah ini saya kan akan modif lagi bagian kaki-kakinya sama spakbor saya copot. Dan nggak tahu lah nanti uang saya dapat apa aja. Cuma ini saya kayak nge-review aja sih. Mulai dari depan ya. Apa ya yang saya review? Oh iya, ini batok kelapa untuk NVL ya. Batok kelapa. Oh, apa namanya kira? Headlamp. Headlampnya untuk NVA ini sangat-sangat nggak recommended sih. Oh maaf, NVL bukan NVA. Sangat-sangat nggak recommended. Kenapa? Yang pertama ini ya, yang di sini itu gampang coklek guys, gampang ngopo coklek ini ya, gampang patah. Jadi ini udah saya lem, ini saya kasih Alteco, saya lem. Jadi nggak cetekan asli dari headlampnya, tapi sudah pakai lem. Jadi kalau mau ganti-ganti ini ya sungkan sih di bengkel, kadang kayak kratak harus nyopoti satu-satu yang ada lem-lemnya. Terus apa ya, ininya juga sih, ini kayak eglek kayak ininya udah agak kendo semua sih. Nah di sini akhirnya saya akali pakai ini, ada putih-putih ya teman-teman ya. Nah ini ada kapas, bisa apa aja sih, biar apa ya, biar nggak terlalu gelek. Soalnya kalau di jalanan yang berlubang atau jalan nggak rata, ini itu kerasa banget nyaringnya, suaranya dek dan itu gak mengenakkan sekali teman-teman. Terus Pro Guard. Nah Pro Guard, nah bisa kalian tahu ini copot satu teman-teman kemarin, dan alhamdulillah ini kalau menurut saya sih recommended ya teman-teman buat Pro Guard. Karena apa? Ini memang seakan-akan gak ada fungsinya ya teman-teman ya, gak ada fungsinya. Tapi kalau teman-teman telusuri atau teman-teman rasakan, saya pernah nabrak beberapa kali, dan yang saya tabrak ya bagian sini sih, pas masih ada di bagian sini saya nabrak orang. Saya nggak apa-apa karena orangnya itu malah nabrak sini saya. Jadi kayak kerasa kayak apa ya, nggak nyentuh bagian kopling, jadi nggak buat saya kaget, tapi nyentuh ini. Jadi kayak cuma senggolan sedikit yang orangnya roboh. Orangnya itu padahal pakai motor apa ya, motor bebek sih aslinya ya, motor bebek. Cuma karena adanya ini orangnya yang rubuh, saya hanya yang enggak. Kasihan sih, orangnya udah tua. Cuma ya salah dia, maunya belok kanan tapi sen ke kiri ya, sama kayak emak-emak lah. Lalu part apa ya, oh ya ini terus spion ini spion modif ya, saya nggak tahu ini mereknya MotoGP, mungkinnya dipakai Valentino Rossi ini. Ya, spion ini menurut saya ya antara rekom ya. Rekomnya looknya bagus sih kalau dilihat, bukan kayak spion orang berdoa kalau kata teman-teman saya. Jadi kayak sudah spion modifan lah, tapi ya tahu sendiri akibatnya. Ini semua ini mode teman-teman, mode apa, berjalan. Ketika hadap ke belakang, yang kalian hadap apa? Nggak ada teman-teman, cuma bagian kecil aja karena ini nggak cembung, ini cermin datar. Jadi nggak recommended banget sih buat daily drive atau buat yang memang safety drive. Ini spion ini kurang cocok, tapi sepertinya ini nggak ditilang polisi, sepertinya ya, karena saya sudah bolak-balik nggak ketilang. Lalu modif fairing, modif yang paling besar ya, modif fairing ini yang paling bermasalah ya di bagian kalau copot pasang sih, ribet banget. Ini saya tambahin sedikit. Nah, ini aslinya nggak ada murnya, tapi saya tambahin buat agar
ininya kuat. Kalau enggak sih, enggak ditambahin ini sih kayak goyang-goyang teman-teman. Dan saya takutnya dari dulu itu kalau ini roboh, ininya coklat itu ya, ininya patah. Dan kemarin, nah ini penyelamat juga sih. Kemarin ini sempat roboh karena saya parkirnya di tanah yang becek. Jadi kayak apa namanya, penahannya itu jagang standarnya itu masuk ke tanah, terus ininya roboh ke kiri. Akhirnya yang kena ininya aja. Dan ini agak menceng sih. Yang ini kan kayak gini kan. Nah, bagian bolongnya pas di depan. Kalau yang ini bagian bolongnya pas di bawah, soalnya menceng kemarin dan belum saya benakkan. Benakkan yo. Mohon maaf teman-teman, Jawa saya sangat kental. Ya itu sih, belum saya standarkan lagi seperti yang aslinya. Nah, tapi alhamdulillah ini untung saja ya, nggak kena sama sekali, nggak patah, nggak apa. Alhamdulillah. Tapi yang jelas di firing itu yang, nah kedengeran kan suaranya. Tapi kalau pas jalan aman sih menurutku. Ini cuma kayak memang kurang rapet, nggak bisa rapet sih. Nah, dan untuk firingnya yang perlu dijaga adalah ini, kalau bongkar pasang ininya sih, lampunya menurut saya apa ya, kabelnya yang agak sedikit bermasalah. Kalau saya punya itu yang satu aja yang hidup teman-teman, yang bagian sini. Oh maaf teman-teman, yang bagian mana ya? Wah ini putus. Oh iya, bisa tahu teman-teman, ini ada kabel putus. Nggak kelihatan ya, ini ada kabel putus. Nah yang berarti yang masih beraktivitas lampunya yang sebelah sini. Terus dari half firing sudah. Terus apa ya? Wow iya teman-teman, hazard saya telikkan di sini. Nah hazard ini entah kenapa ya teman-teman, saya udah 2 kali pasang hazard dan ternyata rusak sih. Udah nggak bisa, maksudnya jarak pemakaian 1 bulan ini kehujanan, terus akhirnya nggak bisa teman-teman hazardnya. Udah 2 kali, tapi nggak tahu sih itu kesalahan pengguna karena nggak terlalu open, nggak terlalu di maintenance terus, atau kesalahan penempatan yang ini. Tapi kalau menurut saya sih di ininya ya, di bagian kabel-kabelnya sini yang bermasalah. Cuma nggak tahu lah. Terus apalagi ya teman-teman ya. Nah ini yang terpenting sih. Saya kemarin cerita sedikit ya, masang stabilizer. Saya kemarin masang stabilizer dan ya hasilnya seperti itu teman-teman. Saya pasang kemarin sore, besok paginya sudah hilang, sudah rusak. Ini ayah saya datang ini pakai Shogun, nanti saya review Shogun ya teman-teman. Nah itu kemarin untuk stabilizernya, jadi kayak apa ya, kayak enggak rekomendasi banget untuk pakai stabilizer, meskipun rantainya kalau dipakai stabilizer gak kendor, tapi kayak bener-bener apa ya, review saya kemarin tuh, saya beli sore, saya pasang. Nah saya pasang gini ya, memang bagus sih, bagus. Pas paginya saya pakai ke OTW ya sekitar 100 kiloan lah, di tengah jalan ininya sudah hilang, apa bagian bawahnya yang stabilkan gini udah hilang, tinggal yang masang di sininya. Ya alhasil itu sih nggak rekomendasi sih, mending kalau buat stabilkan rantai ya dikencengin atau diganti aja rantainya. Terus apalagi ya teman-teman, oh ya, peninggi bagian belakang, peninggi motor bagian belakang. Nah peninggi motor bagian belakang ini antara rekomendasi atau enggak ya, soalnya yang pertama plusnya kalau pakai peninggi shock ya kan, yang ada di sini saya perlihatkan teman-teman. Nah kelihatan kan ini
kalau pakai peninggi sok bagian belakang itu memang bener-bener kalau dilihat sih tambah seksi sih, tambah seksi aja. Cuma kayak kerasa gitu loh, keras, pasti ya kerasa keras. Soalnya soknya kayak nggak main gitu loh. Jadi intinya yang dibonceng ya, yang dibonceng itu kayak kerasa keras, nggak mantul-mantul. Apalagi ya yang saya saya malah lupa guys. Jaluk as selama ini lancar aja, cuma kayak agak sedikit gonta-ganti gitu. Mungkin itu aja sih. Bukan gonta-ganti, maaf, kayak agak sedikit ngerapatkan lagi. Itu aja sih. Dan mungkin itu untuk part-part modif saya yang part pertama, review setelah saya modif. Terus ini nanti mau saya nggak tahu lah, nanti saya dapat uang terus saya mau apa-apakan ini, nanti saya video lagi. Terus saya mau nge-review rantai yang terbaik buat fiction. Gak terbaik sih, yang saya rekomendasikan. Soalnya lihat, ting ting ting, rantai saya sudah kayak gini dan saya akan beli. Mau tahu saya beli apa? Tonton video selanjutnya ya. Terima kasih.